Halo sahabat sehat, saya Felicia, mahasiswa program studi Ilmu Gizi FEMA IPB University. Dan selamat jumpa kembali di YouTube Lini Sehat, ngobrol tentang hidup sehat. Nah, sahabat sehat, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang plus minus vegan diet oleh narasumber kita hari ini yang sangat keren, yaitu Profesor Dr. Hadinsyah MS, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, yang juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Oke, baik Prof. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Baik, Feli gimana? Baik sekali tentunya. Nah, Feli hari ini mau bahas nih, kan tren-tren diet nih sudah semakin banyak ya, Prof. Dan termasuk juga ada vegetarian dan vegan. Nah, boleh dijelaskan atau Prof? Kan banyak sekali yang masih bingung nih antara vegan dan vegetarian, apa bedanya sih atau sama aja? Ya, kalau kata kuncinya di sana ada vegan vegetable ya, artinya dari nabati. Nah, vegan ini salah satu variasi ekstrim dari vegetarian. Kenapa demikian? Karena vegetarian itu ada banyak versinya. Ya, yang menggunakan nabati tadi ada banyak versi. Dominannya nabati, kemudian ada yang dia nabati tapi dibolehkan makan telur, maka lahirlah yang disebut dengan OVO. Telur itu OVO ya, OVO vegetarian. Kemudian dia dominan nabati vegetarian tapi dia minum susu, maka susu lakto ya, maka lakto vegetarian. Dia dominan makan nabati tapi dia makan ikan, fish, jadi bahasa latinnya vesto gitu ya, jadi vesto vegetarian gitu ya, vestorian akhirnya disingkat, vesto vegetarian. Ya begitu juga sekarang ada lagi yang dia banyak nabati tapi boleh makan daging gitu ya. Kemudian ada lagi banyak nabati boleh serba sedikit telur, sedikit susu, lakto-ovo vegetarian gitu ya. Nah, ada lagi nabati aja gitu, nggak berkenan menambahkan hewani, sehingga itulah yang namanya jadi vegan gitu ya. Jadi itu sebenarnya ada rentang yang luas dari vegetarian tadi, mulai 0 hewani sampai diperbolehkan beberapa jenis hewani atau hanya 1 atau 2 jenis hewani. Jadi vegan itu termasuk vegetarian ya, Prof ya? Iya, vegetarian dengan 0 atau tidak mengonsumsi hewani, pangan hewani. Boleh jelaskan mungkin sedikit, Prof, sebenarnya apa sih diet vegan ini? Ya, vegan ini adalah diet yang disusun dari komposisi makanan, sumber karbohidratnya, sumber proteinnya, sumber vitamin dan mineralnya, semua dari nabati, berasal dari tanam-tanaman gitu ya. Baik itu dia serealia maupun tadi kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran, sumber lemaknya juga minyaknya ya, kan sekarang banyak ya. Sumber lemak itu dari nabati, minyak kedelai, minyak jagung, minyak sawit, minyak kelapa, bukan minyak onta gitu. Terus apalagi minyak zaitun, itu kan semua nabati. Oke, baik, Prof. Kan ada penelitian terkait diet vegan gitu, Prof? Ya, semakin hari semakin banyak sih ya penelitian-penelitian tentang diet vegan. Yang ada keunggulannya, plusnya, ada juga potensi risiko atau kelemahannya atau minus dari diet vegan ini. Nah, apa itu, Prof, plusnya tuh? Ya, kita paham ketika usia-usia pertumbuhan ya, entah itu janin, di mana berarti pada ibu hamil yang sedang ada pertumbuhan pesat di dalam kandungan, kemudian buat bayi, anak-anak sampai dia harus bebas stunting harusnya sebelum usia menamatkan 5 tahun sampai
pasca usia 5 tahun tentunya supaya gizinya baik. Ini kan perlu semua zat gizi dengan kualitas yang baik. Iya. Nah, memang di dalam berbagai kajian itu nggak baik menganjurkan vegan pada ibu hamil, nggak baik menganjurkan vegan buat Anak-anak. anak-anak. Kalau ASI eksklusif udah jelas ya, itu air susunya ibu bukan air susunya ternak gitu ya. Jadi itu tentunya tetap dianjurkan buat mereka yang vegan. Tapi titik kritisnya jangan sampai MPASI-nya juga, dan makanan setelah usia 2 tahun sampai dia tumbuh, apalagi kalau pertumbuhan tinggi badan dan perkembangan otak ini sebenarnya sampai akhir remaja ya, sampai 18 tahun. Jadi sebaiknya itu pada orang dewasa, itu pun sebenarnya cenderung biasanya setelah menghadapi masalah ya. Ada hiperkolesterol, ada profil lemaknya nggak baik, ada juga mengalami sindrom metabolik ya, lingkar pinggangnya sudah melebar, kemudian orang mencari ya. Apalagi dalam upaya mencegah kanker, atau misalnya kalau orang tua nih ada risiko satu atau keduanya pernah kanker, itu kan berarti ada risiko kemungkinan peluang genetik ya, maka harus waspada. Nah, dalam kondisi itu saya kira ada baiknya untuk upaya sebaiknya sih diperiksa dulu ya, apa betul ini ada komponen genetik untuk kanker sehingga kita waspada dengan cara vegan. Tapi pasti ada zat gizi yang kekurangan, karena itu perlu ada suplemen. Ya. Untuk melengkapi ya Prof ya. Untuk melengkapi yang kurang. Jadi keunggulan dari vegan tadi udah jelas ya, kalau banyak makan nabati itu kan berarti seratnya dahsyat ya. Pemenuhan kebutuhan seratnya. Kemudian kan banyak phytochemical antioksidan itu di pangan nabati ya. Iya. Ya, pangan nabati yang berwarna-warni berarti itu kaya akan berbagai antioksidan. Phytochemical antioksidan. Kemudian dari memakan beragam makanan tadi juga memungkinkan, ini kaitannya dengan kita lihat ke hulunya ya. Kalau makanan tadi beragam diproduksi, berarti di hulunya juga banyak orang yang menghasilkan beragam makanan diproduksi. Nah, kalau di hulunya tadi di hilirnya makan hewani, di hulunya kan berarti ada produksi hewani juga. Iya, benar. Akhir-akhir ini memang banyak hasil kajian bahwa memproduksi pangan hewani itu menghasilkan emisi lebih tinggi. Ini kaitannya dengan lingkungan ya, dari sisi ekologi ya. Jadi vegan ini juga secara ekologi termasuk yang membantu menjaga alam lah ya. Iya, mau minimal emisi tadi. Tapi lagi-lagi kan ini perlu keseimbangan ya. Manusia ada yang masa anak-anak, ada yang ibu hamil, nggak pernah manusia dewasa terus nggak ada lagi penggantinya dewasa mendadak, nggak ada kan? Kan ada siklus ya reproduksi manusia. Jadi sebaiknya sih tetap ya, ketika usia-usia pertumbuhan ibu hamil sampai usia anak dari remaja, apalagi remaja kan cenderung anemi. Ibu hamil juga cenderung anemi. Ya, daripada ngandelin suplemen, toh juga banyak bukti kalau makan ikan, makan kerang, itu juga dalam batas-batas tertentu kan tetap juga sehat ya. Bahkan omega 3-nya juga jadi bagus. Jadi orang yang sangat terpaku pada diet vegan itu kemungkinan B12-nya kurang, karena itu banyak di hewani. Kemungkinan vitamin D-nya defisien, zat besi juga, kemungkinan omega 3, kemungkinan zat besi, ada potensi-potensi sana. Karena itu seringkali itu ada anjuran supaya disertai dengan suplemen. Nah, buat orang yang daya belinya kurang, saya pikir ini mungkin agak repot ya. Karena suplemen itu tentunya pasti lebih mahal dibanding kita makan dari sesuatu yang alami ya. Tapi buat yang mampu ya, saya pikir apalagi tadi ada kecurigaan faktor genetik terhadap cancer yang dia harus waspada, karena memang ada bukti juga makan daging merah kebanyakan, lebih dari 200 gram sehari daging merah berlemak itu berisiko
meningkatkan kanker, terutama dia yang daging-daging merah yang sudah diolah ya. Nah, jadi ini kan berarti tinggal mengatur ya. Mengatur buat tadi masa pertumbuhan ya janganlah terlalu strict dietnya, jadi strict vegan, 100% vegan akan berisiko tadi defisiensi zat gizi tadi, plus dia kalau orang-orang yang nggak mampu kan sulit mendapatkan suplemennya. Iya benar. Dan suplemennya bukan hanya satu tablet tambah darah, karena tadi ada B12, ya, ada vitamin D, ada banyak yang harus dipenuhi ya untuk mengkomplitkan. Gitu. Di samping itu juga harus ada kecerdasan memilih pangan nabati tadi, supaya misalnya harus makan alpukat supaya nggak defisien nanti untuk asam lemak untuk menghasilkan omega 3-nya di tubuh. Artinya alpukat juga kalau di kota bukan barang yang murah kan ya. Iya benar Prof. Ya, ya jadi kita bicara kacang-kacangan. Ada orang sukanya almond. Almond juga bukan barang ini. Nah, di pedesaan banyak jenis kacang-kacangan, tapi kan perlu pengetahuan bagaimana mengkombinasikan semua jenis makanan. Bahkan kalau di kota itu udah ada ya. Ada sate yang dari dari kacang-kacangan dibuatnya. Iya, dari kedelai. Dari kedelai, ada meat daging buatan itu apa ya istilahnya? Daging yang dibuat artificial. dari kedelai, artificial meat ya. Ya itu enggak enggak mudah untuk semua orang kalau dia bukan tinggal di kota, karena perdagangan cold storage barang-barang tadi ya, yang daging buatan, untuk sate buatan, segala macam tuh bisa bahkan dibuat dari jamur ya. Kalau di Jogja itu kan ada yang sate jamur rasa sate daging ya. Tapi harga jamur nggak murah kan ya. Jadi kita serahkan pada masing-masing mampu apa tidak untuk menerapkan tadi, tapi ada bukti manfaatnya buat orang dewasa yang bukan ibu hamil, bukan untuk anak-anak usia pertumbuhan. Oke, baik Prof. Kan di episode sebelumnya nih kita bahasnya ada 3 yang paling dianjurkan nih, diet penurunan berat badan, dan 3 yang tidak dianjurkan. Nah, ada di peringkat berapa sih Prof ini vegan diet? Ya di tengah-tengah ya, dari 1 sampai 30 yang diperingkat oleh para pakar kesehatan Amerika, ini pada peringkat 18 ya. Ya, kenapa? Pertama kan kaitannya dengan tadi ada potensi efek yang tidak baik dari sisi keamanan ya, dibuat orang tertentu, apalagi tadi tidak bisa berdaya untuk mendapatkan suplemen, maka ada potensi dia defisiensi zat-zat gizi yang saya sebutkan tadi. Kemudian alasan yang kedua lagi nggak simple ya, karena membatasi sehingga nggak sesimpel bahwa untuk orang tertentu itu bisa murah karena dia bisa ngolah sendiri, ya, tapi tetap saja nggak sesimpel kita mengkombinasikan antara nabati dan hewani, meskipun nabatinya porsinya tetap lebih banyak gitu ya. Mungkin ada minusnya lagi nggak Prof, selain yang Prof sebutkan tadi? Ya, kalau orang tadi nggak terbiasa dengan banyak serat, ya itu biasanya gampang buang angin ya. Ya jadi tapi ini kan juga proses, biasanya itu orang sudah dewasa memulai mengadaptasi tadi, apalagi sudah dikaitkan dengan ada faktor risiko tadi. Jadi misalnya untuk vitamin B12 itu bisa dicadangkan bertahun di dalam hati kita. Jadi orang bilang vitamin B itu larut air, nggak bisa dicadangkan. Nggak benar. Vitamin B12 bisa dicadangkan. Jadi lagi-lagi dicadangkan dalam hati, berarti harus makan hati kalau ingin banyak, padat, tidak ngandelin suplemen gitu ya. Jadi hati ayam berapa sekarang satu ya? Dapat 3.000? Ya, biasanya dapat satu buah. Berapa ya Prof? Ya artinya itu kan cadangan mungkin bisa untuk berapa bulan itu ya. Kita butuhnya hanya sedikit. Tapi itu kan lagi-lagi kalau orang vegan kan nggak boleh makan hati. Iya. Nah,
atau tempe. Tapi di tempe sedikit, harus banyak makan tempenya. Tapi kalau tempenya digoreng dalam konteks budaya Indonesia, jadi harusnya tempenya dimakan seger. Ya, karena supaya vitamin B12-nya nggak rusak. Tapi pengetahuan, lagi-lagi tadi diperlukan pengetahuannya. Pengetahuan tentang sumber tadi, termasuk juga dalam makanan-makanan fermentasi yang lain. Nah, kalau fermentasinya di susu, tapi susu kan nggak boleh buat vegan. Bukan nabati gitu ya. Iya. Jadi perlu dicari fermentasi yang lain. Saya kira ini jadi membuka ruang untuk berinovasi. Misalnya untuk mahasiswa S3 nih, tak kasih judul ya, atau S2, mau lanjut S2 ya. Diinventaris semua makanan fermentasi yang ada di Indonesia atau di dunia ini, dicek mana yang paling tinggi B12-nya, kemudian dia ada mikroba apa, mikrobanya diternakkan kan, dikolonisasi. Berarti makanan itu bisa ditingkatkan B2. Misalnya, bisa nggak sih meningkatkan B12 sama tempe? Harusnya bisa secara teoritis. Tapi belum ada yang mengembangkannya. Mungkin bisa jadi inspirasi ya untuk banyak pengembangan produk gitu ya, apalagi yang zat gizinya baik. Ya, konon kan itu dari Klebsiella nama bakterinya yang menghasilkan B12 di dalam tempe tadi. Nah, bagaimana menggandakan Klebsiella, atau jangan-jangan ada lagi bakteri lain yang menghasilkannya, kita belum tahu. Wah, itu yang banyak diperbanyak nanti kan. Oke, baik. Kan kita di Indonesia tuh mengenal pedoman gizi seimbang dan isi piringku ini, Prof. Iya. Nah, kira-kira gimana sih caranya kita mengkombinasikan supaya diet kita ini seimbang, ini diet vegan? Ya, kalau kita udah menyatakan saya akan follow vegan, maka gizi seimbang kita jadi nggak bisa kan. Di gizi seimbang kita kan ada hewaninya. Ya, jadi ada nanti alternatif kita diskusi namanya flexitarian, itu solusinya. Oke. Ya, jadi hari ini saya vegan, besok vegetarian, ya. Ganti-gantian. Lusa gizi seimbang gitu ya. 2-3 hari lagi Mediterranean gitu ya. Oke, baik. Jadi saya pikir kemampuan kita beradaptasi dengan apa yang ada di lingkungan kita, tapi masih bisa membuat kita sehat. Mungkin itu hal menarik kita bicarakan nanti dalam topik flexitarian itu. Karena bagaimana vegan ini hanya bagian dari kehidupan, bukan 100% sepanjang hidup menjadi kita. Gaya hidup gitu ya. Ya. Bahwa ada alasan-alasan lingkungan, ya, ada alasan-alasan mungkin dalam arti etika, tidak ingin membunuh binatang, ya, lagi-lagi itu kan etika itu sangat ada etika sifatnya universal, ada etika sifatnya pada orang tertentu, kelompok tertentu ya. Buat orang lain barangkali nggak menerima etika tadi, kecuali dia universal. Mengucapkan salam itu kan etika universal ya. Ya, jadi orang nggak ngucapin salam kemudian dianggap wah lu ngapain gitu ya. Tapi kalau tadi orang nggak makan telur, itu saya pikir buat orang lain itu makan telur hanya universal gitu kan. Jadi nggak bisa kita anggap jadi etika makan tidak harus makan telur gitu kan. Oke, baik Prof. Mungkin untuk mempermudah sahabat sehat di rumah, Prof mungkin bisa berikan kesimpulan ya, atau merangkum diskusi kita pada hari ini. Ya, Bapak diajak diskusi tentang plus minus diet vegan ya. Jadi diet vegan di mana memang 100% itu adalah nabati, baik itu sumber makanan pokoknya, sumber proteinnya, sumber vitamin, mineral. Jadi kelompok makan yang hilang di sana hanya lauk aja yang dari hewani ya. Nggak ada telur, nggak ada susu, nggak ada ikan, nggak ada daging, sak turunannya. Jadi olahannya maksudnya. Nah, bahwa ada bukti memang bahwa diet vegan ini bisa menurunkan berat badan kalau lagi-lagi terjadi defisit kalori ya. Kalau defisit kalori tidak terjadi atau makannya berlebihan ya
Sama aja, Sama Bro. aja jadi menyebabkan kegemukan. Jadi kita juga lihat teman-teman vegan juga ada yang gemuk, teman non vegan juga ada yang langsing. Iya. Tapi bukti yang kuat sebenarnya menurunkan risiko pada penyakit kanker tertentu, nggak semua jenis kanker juga. Dan bahwa dia bisa meningkatkan phytochemical, antioksidan lebih banyak, seratnya juga cukup. Toh dengan non vegan kita sebenarnya juga bisa memenuhi serat tadi ya, dan phytochemical tadi. Nah, kelemahannya tentunya kemampuan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan. Bisa nggak kita memperoleh kebutuhan gizi kita hanya dengan mengandalkan vegan tadi. Jadi beberapa kajian itu menunjukkan bahwa kelemahannya berpotensi defisiensi B12, berpotensi defisiensi vitamin D, yang ini penting ketika masa pandemik ini ya, karena meningkatkan imunitas. Berpotensi juga defisiensi omega 3, zat besi juga. Bahwa upaya manusia harus berinovasi terus bagaimana potensi-potensi defisiensi ini bisa diatasi dengan menggunakan makan-makan yang 100% vegan gitu. Jadi itu choice pilihan ya. Tapi saya tidak menganjurkan, sebagai ahli gizi saya nggak menganjurkan buat ibu hamil, tidak menganjurkan diet vegan tadi untuk anak-anak ya sampai selesai masa pertumbuhannya. Nah, sahabat sehat, ternyata banyak banget ya informasi baru yang kita dapatkan pada hari ini. Itulah tadi obrolan hidup sehat kita bersama Prof. Hardin mengenai plus minus vegan diet. Nah, sayang banget nih bila informasi bermanfaat ini tidak kita share ke teman-teman, keluarga, serta kerabat kita karena sharing is caring. Nah, silakan sahabat sehat subscribe dan share video ini agar bermanfaat dan membahagiakan sahabat, keluarga, teman dekat, dan sahabat lainnya. Jangan lupa klik tanda lonceng agar sahabat sehat menjadi orang pertama yang tahu berbagai video hidup sehat terbaru dari kami. Oke, baik, Prof. Terima kasih atas waktunya hari ini dan ilmu yang sangat bermanfaat tentunya, Prof. Apalagi vegan dan vegetarian ini sering disama-samakan gitu ya, Prof, oleh masyarakat. Nah, oke, terima kasih banyak. Bagi sahabat sehat, terima kasih banyak juga sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang pastinya akan lebih menarik lagi daripada episode-episode sebelumnya. Sampai jumpa!